Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang pria di kota Pariaman, Sumatera Barat ini mengalami kebutaan usai cabut gigi di salah satu klinik di kota Pariaman. Dari hasil pemeriksaan, rumah sakit terdapat pendarahan di syaraf mata pasca tindakan cabut gigi tersebut. Seorang pria, Hengki, berumur 30 tahun, mengalami kebutaan setelah melakukan cabut gigi di salah satu klinik di kota Pariaman. Pihak keluarga menduga adanya malapraktik yang dilakukan oleh pihak klinik. Nur Hasni, ibunda korban, menceritakan kejadian berawal pada akhir 2022 lalu. Hengki saat itu merasakan tumbuhnya gigi di langit-langit mulut bagian kanan. Gigi itu semula hanya terasa mengganggu, tetapi lambat laun menimbulkan rasa sakit. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari pertolongan medis dan mendatangi sebuah klinik di kota Pariaman. Sesampainya di klinik, Hengki langsung ditangani oleh seorang dokter berinisial RS. Pada saat pencabutan gigi, terjadi pendarahan hebat. Namun, pihak klinik mengatakan hal tersebut masih aman dan tidak akan berdampak apa-apa pada Hengki. Nak ni sakit, masuk rumah sakit. Seminggu atau 2 minggu kemudian sakit demam-demam lah. Masuklah anak ni ke rumah sakit. Dia bilang kan, di scan kena saraf mata anak ibu, saraf mata pucat, katanya di Pekanbaru tu. Itu hasilnya di Pekanbaru. Setelah cabut gigi di klinik Simpang Siani Pariaman. Saat ini, Hengki hanya bisa berbaring di rumah dalam menjalani hari-harinya yang gelap tanpa penglihatan. Dari kota Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syahputra, TV One, mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai kasus tersebut sudah ada narasumber di studio dan juga di Zoom. Di Zoom pemirsa ada Ibu Nur Hasni dan selaku ibu kandung korban. Kemudian juga di studio sudah ada dokter gigi, ini adalah dokter Kalisa Argentina. Selamat siang, Dok. Selamat siang, sehat ya, Dok? Ana. Kita juga sehat. Akan ke Ibu Nur Hasni ya, terlebih dahulu ya. Bu Nur Hasni, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi dengan anak Ibu di sana. Bu, ini mungkin bisa diceritakan awalnya kronologinya seperti apa, Bu, sehingga mengalami kebutaan usai cabut gigi? Ya, Dek, betul, Dek. Pokoknya udah siap cabut gigi itulah anak ibu jadi Dek. Nggak ada baiknya kondisinya sampai sekarang, Dek. Udah, Dek. Nggak ada baiknya sampai sekarang. Kapan terjadinya kapan? Bu Nur Hasni, kondisi anak ibu atau kondisi korban saat ini seperti apa, Bu? Buntanya anak ibu nih, Dek, bertahap-tahap, Dek. Bertahap. Menggunakan demam-demam. Waktu itu, sebelum proses cabut gigi, apa saja tahapan yang sudah dilakukan oleh anak ibu? Apa kemudian ronsen dulu kah atau langsung penanganan cabut gigi atau seperti apa, Bu? Cabut gigi enggak? Ya, saat cabut gigi itu mula-mulanya memang anak ibu tuh menyelang obat habis. Apa sudah tuh udah berminggu-minggu baru terasa keluhan anak ibu ini. Terasa sakit-sakit kepala lagi, demam-demam lagi. Panas-panas tinggi kepala badannya ini. Kurang jelas ah. Baik, Ibu, ini untuk sekalian juga mengabarkan kepada pemirsa, ketika melakukan cabut gigi, kemudian juga sampai sekarang tidak bisa melihat, itu prosesnya berapa lama, Bu? Oh, berbulan, Dek. Oh, dari awalnya tuh kan sakit-sakit kepala dulu kan, sakit kepala, demam, bu obat juga lah kan, orang jalan. Nah tuh udah sebulan, 2 bulan kemudian baru bu masuk rumah sakit lagi. Tuh kan balik Pekanbaru tuh pas cabut gigi tuh, masuk rumah sakit Pekanbaru, smash mata Pekanbaru. Jadi hasilnya anak ibu tuh di smash mata tuh katanya saraf anak ibu saraf matanya udah kena saraf pucat namanya. Oke. Dokter mungkin bisa tanggapi ya, Dok. Tadi kan sudah diceritakan bagaimana bisa ini usai cabut gigi mengalami komplikasi hingga kebutaan. Apakah memang ini bisa? Ya, memang sebenarnya komplikasi dalam pencabutan tuh memang ada.
Tapi yang berhubungan dengan blindness atau kebutaan baik temporary atau permanen itu sebenarnya jarang sekali gitu. Kalau ini Ya. mungkin Dan bisa langka, bisa dibilang langka ya. Tadi Bu Nur Hasni bilang bahwa kejadiannya itu cabut gigi tanpa ronsen, langsung dilakukan tindakan. Sebenarnya Oke. SOP-nya seperti apa? Apakah kemudian harus ronsen dulu? Karena kalau kita dengar ya, saya juga waktu itu mau periksa gigi pun di ronsen gitu. Itu seperti apa sebenarnya? Ya, jadi memang karena banyaknya komplikasi dan banyaknya komplain itu, jadi sebaiknya kita sebelum melakukan tindakan, apalagi cabut gigi ya. Cabut gigi adalah tindakan yang paling akhir yang dilakukan oleh dokter gigi. Ya, jadi itu yang harus dipersiapkan secara benar-benar dari sebelumnya. Pasien juga harus persiapkan kondisi fisiknya gitu, dan pasien harus tahu kondisi fisiknya seperti apa gitu. Dan kemudian harus pemeriksaan ronsen, kalau perlu pemeriksaan lab untuk pencabutan itu harus dilakukan untuk supaya mencegah adanya komplikasi yang terjadi seperti ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya di mata ini biasanya ada 2 penyebab dari jurnal medis ya. Pertama karena ada perluasan infeksi, bisa dari gigi atau dari organ lain di sekitar mata, atau dari larutan anestesi yang disuntikkan. Seperti itu. Tapi artinya kalau kita sedang sakit begitu dok, artinya tidak boleh cabut gigi begitu? Oh, tentu nggak bisa ya. Nggak bisa? Nah, karena itu lagi ada infeksi, ada peradangan di sekitar gigi itu. Tentunya kalau kita melakukan pencabutan, jadi kita kan membuat perdarahan di situ ya. Jadi kumannya yang ada di sekitar gigi yang infeksi itu akan menyebar, dan penyebaran itu kita nggak bisa prediksi sampai mata kah, telinga, itu bisa saja terjadi. Saya mau kembali ke Bu Nur Hasni. Bu Nur Hasni, kami ingin konfirmasi pada saat proses pencabutan gigi itu, apakah anak ibu ini sudah masih dalam kondisi sakit gigi atau memang sudah tidak terasa sakit gigi, Bu? Anak ibu ini memang awalnya tuh kan anak ibu ini giginya tuh terasa menghalang ke langit-langit ke lidahnya nih, kan tumbuhnya di langit-langit kan. Jadi ditanyalah sama ibu, Mama, bisa enggak Engki cabut gigi ini mah rasa terhalang ke apa Engki ke lidah Engki, katanya kan. Yalah pergi kan nanya ke klinik itu kan. Ibu bisa enggak cabut gigi Bu, kata kami kan. Itulah tengoknya di ibu tuh kan gigi atas Bu, sekalian yang kini memutihkan gigi, 1 gigi di bawahnya ada karena giginya nggak kuning. Bisa katanya kan, dia memang 2 kali balik-balik ke situ kan. Pertama dia dicek aja baru kan, itu besoknya baru dia cabut lagi ambil mutihan gigi yang 1 tuh. Sudah ibu tanya kan Pak sampingnya, Ibu bahaya enggak gigi atas nih Bu, kata ibu kan. Katanya enggak lah, enggak ada apa-apa, kata dokter Rini Susilawati Simpansani Pariaman. Tanpa rujukan, tanpa ronsen nyorahkan, tak ada. Itu dibilangnya gitu, ibu udah percaya lah kan. Sampai dah cabutnya. Terus dicabutnya tuh sampai istirahat Ibu Rini itu 2 kali, Dek. 2 kali itu kekerasan cabutan gigi Hengki ini. Sampai pendarahan enggak terlihat sama Ibu. Itulah. Baru kali inilah tersuah kayak ini katanya. Semenjak dia praktek, baru kali inilah tersuah kayak ini katanya. Kekerasan gigi Hengki ini. Udah keras, masih juga dipaksa lagi. Udah pendarahan, Ibu tengok, Ibu pun tidak sanggup nengok anak Ibu. Pendarahan. Hari itu darah sampai ke rumah masih keluar. Nah itulah waktu di saat dicabut gigi. Dokter Kalisa mungkin ingin menanggapi, tadi kan ada gigi yang dicabut yang posisinya adalah di langit-langit. Oke. Berarti itu giginya sepertinya kita bilang anomali ya, posisinya tidak di lengkung yang sebenarnya. Nah itu mesti diperiksa lagi kenapa itu bisa tumbuh di situ, apakah dia ada keterlambatan pertumbuhan gigi gitu, dan usianya juga harus dibandingkan. Untuk usia seperti anaknya ibu ini, apakah 30 tahun. 30 tahun itu sebenarnya kecil kemungkinan untuk tumbuh gigi baru lagi gitu, dan biasanya gigi terakhir yang tumbuh itu gigi bungsu, kita tahu ya, geraham ketiga gitu. Dan kalau misalnya ada di langit-langit itu mesti diperiksa lebih lanjut juga. Kalau ya. gitu resiko medisnya apa ketika tumbuh gigi seperti ini dan langsung dicabut? Apakah memang hasilnya akan
banyak Ya, seperti ini ya mungkin ya mungkin kebutaan. kalau misalnya kenapa itu pengen dicabut karena mungkin mengganggu ya, karena kan di langit-langit otomatis lidah juga kena gesekan, mengganggu makan, bisa sariawan seperti itu kan. Iya. Nah itu memang sebenarnya emang disarankan untuk dicabut. Nah cuma persiapannya ini apakah sudah 100% nggak nih persiapannya untuk pencabutannya, kondisi anaknya juga seperti apa gitu, dan yang paling penting adalah oral hygiene-nya ya, kondisi rongga mulutnya, apakah banyak plaknya, karang gigi atau banyak sisa akar yang lainnya yang mungkin belum dicabut atau bahkan gigi berlubang yang tidak ditambal. Tapi gitu. kan biasanya dok kalau kita mau cabut gigi itu ada anestesi yang disuntikan. Betul. Tapi apakah ini juga berpengaruh dok terhadap mata ataupun mungkin saraf-saraf lainnya? Oke, kalau anestesi itu memang ada efeknya memang. Tapi kalau misalnya dilakukan dengan bahan yang sesuai, kan kita anestesi ada yang adrenalin, non adrenalin, ya. Itu kalau misalnya untuk penyakit-penyakit yang penyakit jantung, gula itu harus yang non adrenalin. Itu pemilihan anestesinya harus benar, dan juga penyuntikannya juga harus persis, tepat dan benar gitu. Jadi buat dokter gigi juga harus menyuntikkan dengan sesuai dengan yang teknik aturannya gitu. Misalnya mau di gigi itu ya harus pada mucobuccal fold, bagian yang tidak bergerak atau tidak bergerak itu di situ gitu. Jadi supaya larutan anestesi itu tidak menyebar kemana-mana ke daerah yang nggak perlu gitu. Tadi juga dikatakan oleh ibu dari korban sempat pendarahan, tapi kita tanya langsung ya ke ibu. Bu masih bersama kami? Oke, Iya. pendarahan Iya, itu Bu. berarti ada kondisi khusus juga. Tadi kan dikatakan usai pencabutan gigi ini dikatakan pendarahan. Namun kata dokter di kliniknya tidak apa-apa, tidak berakibat apapun. Nah, kondisi anak ibu pendarahan berapa lama dan apa yang kemudian dilakukan pada saat pendarahan itu? Ya, panas-panas lah badannya. Sakit kepala. Sampai mata buram, itulah. Pokoknya dalam makan obat tuh memang ngeri anak tuh. Ngeri badannya. Ngeri. Kami pas habis cabut gigi itu 3 hari saya cabut gigi, baliklah ke Pekanbaru. Di Pekanbaru lah Hengki masuk rumah sakit lagi. Bertahap-tahap sampai sekarang nggak ada baiknya kondisinya. Oke, Bu. Tahap-tahap Mohon maaf ini matanya tuh, sebelumnya Dek. apakah Baik, Ibu ini mohon maaf Halo, Dek. sebelumnya apakah anak Ibu ini memiliki riwayat penyakit yang lain Bu sebelum sakit gigi Nggak itu ada, dirasakan? tidak ada, Dek. Ada ya, Bu, ya? Sehat anak ibu sebelumnya sehat. Walafiat. Nah, ibunya dari kecil sama ibu nggak pernah ada sakit-sakit. Oke, Dok, mungkin Iya, bisa iya. ditanggapi, Dok. Tadi katanya pendarahan, tapi dikatakan oleh dokternya tidak Masih apa-apa, normal. masih Ya, normal. kalau Itu misalnya sampai keesokan harinya itu baru dibilang pendarahan lebih dari 24 dokter melihatnya jam. seperti apa? Ya kalau misalnya kalau seperti ini ya mungkin tetap kalau misalnya memang klinik sudah melakukan teknik yang tepat, terus dengan obatnya juga udah sesuai ya. Memang mungkin ada hal yang kita memang di X factor yang kita tidak tahu ya tentang hal ini gitu. Tapi memang ini sangat langka ya, bisa dibilang langka dan jarang terjadi. Setelah belasan tahun saya praktek juga belum ada laporan atau amit-amit ya terjadi seperti itu gitu. Ya, tapi tetap saya pengen tahu sekali apakah ada kondisi lain di area kepala ya. Karena kalau gigi itu areanya tuh kepala dan leher. Apakah ada tadi saya lihat kayak ada gambar CT scan ya? Iya, itu Iya, setelah CT ke scan. rumah sakit lain yang dikatakan bahwa ada oke. pendarahan di mata. Betul ya, Ibu Nur Hasni, mungkin bisa dikonfirmasi. Itu hasil CT scan adalah hasil di mana saat anak Ibu usai mengalami pendarahan dan dirujuk ke rumah sakit lain. Betul ya, Bu? Iya, dirujuk setelah di Pekanbaru tuh lah kan di smet mata, sudah tuh dari smet mata tuh dirujuk pula ke awal bros. Sampai di awal bros katanya memang sudah kena saraf mata anak ibu katanya. Itu hasilnya di Pekanbaru. Nah, setelah itu Ya itulah pentingnya. habis Kalau menurut hasil saya sih kayaknya Pekanbaru. pentingnya ronsen sebelum cabut gigi itu ya. Karena kasus yang similar yang serupa itu adalah misalnya kita mau operasi geraham bungsu. Kita kalau lihat
akar giginya udah di saluran pembuluh darah, nah itu kita mesti hati-hati. Atau mungkin kita mikir 2 kali lah untuk melakukan pencabutan. Karena kita nggak tahu, mahkotanya kelihatan di dalam mulut, tapi akarnya kita nggak tahu ya, deket pembuluh darah yang mana gitu. Apalagi kan kalau misalnya dari langit-langit kita anggap ke atas, dia ada di dalam rongga di bawah mata, ya kan? Jadi itu yang kita nggak bisa. Itu harus berurusan dengan dokter bedah mulut artinya? Iya, ya. Jadi selain ronsen panoramik, harus CBCT juga. Jadi ada yang lebih advance lagi, yaitu CBCT. Gitu. Dokter, mungkin sedikit himbauan dok kepada pemirsa yang ingin juga mencabut gigi agar tidak terjadi lagi hal serupa, begitu dok? Oke. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian seperti ini, pemirsa juga tidak paranoid ya jadinya ya. Tapi mempersiapkan diri kalau memang gigi itu harus dicabut. Bisa dengan misalnya berkonsultasi untuk second opinion ya. Kalau misalnya udah lebih dari 2 dokter atau 2 dokter yang menyuruh untuk cabut, oke, bisa dicabut itu. Dan mempersiapkan diri sebelum pencabutan itu, either kayak fisiknya disehatkan gitu, misalnya udah 50 tahun ke atas, kontrol bagian jantung yang vital-vital, diabetes juga dicek gulanya, kemudian ginjal juga dicek. Nah, terus kemudian yang saya sarankan itu jangan tunggu sampai ada penyakit dulu baru ke dokter gigi. Oke, baik. Terima kasih ya dok sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ibu Nur Hasni juga terima kasih sudah berbagi cerita. Bu, semoga kasusnya segera selesai, anak ibu mendapatkan keadilan ya Bu Nur Hasni. Kuat selalu, sehat selalu untuk ibu dan keluarga. Selamat siang.